You the friend smart. Saya akan berbagi tentang sifat manusia, dan saya akan berbagi ini bukan untuk mengajari kalian atau mengajari diri saya sendiri agar menjadi seseorang yang seudon atau berprasangka buruk pada orang lain, tapi hanya untuk membuat pola pikir kita menjadi seperti saringan untuk menyaring informasi apapun yang masuk ke dalam otak kita. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda sukai akan merubah pola pikir Anda? Contohnya, jika Anda menonton tayangan-tayangan yang menginspirasi, maka hidup Anda akan berubah. Oke, kalau Anda nonton tayangan-tayangan yang tidak menginspirasi atau yang alay, hidup Anda akan jadi alay. It's simple math. Alay, nonton alay. It's simple math. Now, saya bertemu banyak sekali orang, dan banyak sekali yang saya pelajari setiap hari, berganti-ganti. Dan saya memperhatikan ini lebih dari 20 tahun hidup saya. So I learn something about people. Saya belajar sesuatu tentang diri manusia. Yang akan saya ceritakan bukanlah hal yang enak didengar, tapi adalah hal yang benar. Dan Anda juga sudah tahu. Ya, Anda juga sudah tahu. Hanya masalahnya kadang-kadang kita tidak mau percaya akan hal itu. Saya membagi menjadi beberapa kategori tentang manusia. Dan ingat ini baik-baik, mungkin bisa membantu hidup Anda. Nomor satu, semua orang bohong. Semua orang berbohong. Everybody lies. That's including you. Including you. You, apalagi you yang dengerin. Everybody lies. Orang tua bohong pada anaknya. Kalau nggak makan nasinya nangis, itu udah bohong. Anak bohong pada orang tuanya, pura-pura tidur tapi ternyata dia nggak tidur. Guru bohong pada muridnya, ngajar kelihatan senang, ya padahal di rumah lagi ribut. Now everybody lies, alright? Kalian yang dengerin juga bohong, pura-pura senang padahal lagi bete, lagi lapar, nahan pipis. Because everybody lies. Semua orang bohong. Masalahnya bukan semua orang bohong, masalahnya adalah di mana bohongnya dan apa kadar bohongnya. Ada orang yang sok-sok menasehati, sok perhatian, padahal enggak. Untuk mencapai simpati dari orang lain atau dari masyarakat. Jadi kalau kalian bertemu orang atau ketemu orang, pikirkan dulu, wait. Mungkin dia bohong, because everybody lies. Bohongnya di mana? Itu yang kalian harus tahu. Yang nomor 2, jangan percaya pada kata-kata, ya. Jadi kalau kalian mendengar celoteh orang pintar, ya, inspirasi, motivator, termasuk saya misalnya, termasuk juga kata-kata saya, jangan percaya kata-katanya, termasuk kata-kata saya, ya. Kenapa? Karena kata-kata itu nggak ada harganya, dan semua orang bisa menjanjikan apapun. Kerja ini dapatnya begini, ikut ini dapatnya begini, kamu sama saya jamin hidup kamu. Ya, bullshit. Karena harganya nggak ada kata-kata. Ketika kalian dijanjikan oleh manusia dengan kata-kata, ingat, everybody lies. Kalian udah tahu, cuma kadang-kadang kita nggak mau mengakui kalau itu benar, ya kan? Everybody lies. Kadang-kadang apalagi wanita gitu, ya, terbuai dengan kata-kata lalu percaya. Kenalan di Facebook lalu japri. Abis itu ketemu lalu hamil. Hamil baru mikir bener juga. Everybody lies. Now, nomor 3, manusia itu selalu memiliki alasan. Dan manusia memiliki alasan karena dia tidak mau melakukan hal tersebut, ya. Jadi intinya kalau dia memberikan alasan kepada Anda, misalnya saya nggak bisa datang, saya begini, saya sakit perut, saya mencintai kamu tapi kamu lebih baik menjadi adik saya karena kamu terlalu baik buat saya. Bullshit. Alasan dibuat karena manusia tidak mau melakukannya. Jadi kalau kalian ketemu manusia dan dia memberikan alasan, jangan didengarkan alasannya, tapi yang didengarkan intinya. Alasan diberikan karena dia tidak mau melakukan hal tersebut. Gampang kan? Simple. Saya bukan bertujuan menginspirasi Anda. Karena saya diminta. Kalau saya nggak diminta, saya juga nggak mau kok menginspirasi kalian semua. Everybody lies, kecuali saya.
Nomor 4, manusia itu menilai orang lain, dan ini adalah sifat dasar manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Hewan tidak pernah melihat, bulu kuda itu lebih baik dari bulu kuda saya. Atau hewan tidak pernah melihat, wow, kambing itu kok lebih ganteng dari anak saya. Enggak. Tapi manusia menilai sepatu Anda lebih jelek dibandingkan dengan sepatu saya. Dan seperti saya suka kalau ngomong, kalau ada wanita ketemu wanita lalu mereka ngomong, wow, hijabnya bagus ya. Bohong. Dia ngomong begitu hanya untuk Anda ngobrol, oke? Karena setiap orang menilai diri orang lain, dan is okay. Yang jadi masalah adalah if you care. Kalau Anda peduli penilaian orang, itu yang jadi masalah. Jadi kalau kalian dinilai orang, so what? Anda juga bisa menilai dia. Dinilai orang, nilai aja dia balik. Nggak ada harganya, tidak ada salahnya. Now, nomor 5, people will hurt. Manusia akan menyakiti orang lain tanpa adanya alasan, ya. Manusia, teman dekat Anda, keluarga Anda, saudara Anda, orang yang tidak Anda kenal akan menyakiti Anda. Akan artinya pasti. Masalahnya adalah kapan kita tidak tahu. Masalahnya adalah hal apa yang disakiti kita juga tidak akan tahu. Oke? Because people, manusia dilahirkan beda dengan hewan. Manusia bisa menyakiti manusia lainnya tanpa ada tujuan. Jadi kalau Anda disakiti, dan biasanya setelah menyakiti mereka akan membuat alasan seakan-akan Anda yang salah. Selalu, ya kan? Anda dimarahi orang tua Anda yang salah. Padahal kadang-kadang orang tua kita yang salah. Right, but that's human. Jadi kalau Anda disakiti sama orang, jangan nangis, jangan bete, jangan merasa salah dan sebagainya, karena is human, people will hurt other people. Kalau tidak ada masalah dibuat jadi masalah, itu kan yang terjadi sekarang. Now, nomor 6, dengarkan saya baik-baik. Manusia bisa mencintai, ya, manusia bisa mencintai, dan yang dicintainya pertama kali adalah dirinya sendiri, bukan orang lain ataupun siapapun itulah. Jadi kalau orang mengatakan saya mencintai Anda sampai mati, saya mati nggak apa-apa demi Anda, buktikan, oke? Buktikan. Kasih gunting yang runcing, coba gitu, ya, coba. Dia bisa mencintai orang lain dengan segenap hati, tapi dengan syarat dan kondisi tertentu. Jadi kalau tidak ada syarat dan kondisi tertentu, dia akan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, sampai katanya ketemu ya pasangan yang tepat dan sebagainya. Now, nomor 7, manusia akan menunjukkan sifat aslinya kalau dia sudah tidak butuh pada Anda lagi. Setuju? Ya, pasti. Anda baik pada guru Anda karena Anda jilat guru Anda, supaya nilai Anda bagus. Anda baik pada bos Anda supaya Anda dapat kerjaan yang lebih bagus. Ya, simpel kan? Saya di organisasi saya karena pikiran saya masih diperlukan orang. Bos-bosnya baik sama saya. Saat pikiran saya sudah tidak diperlukan lagi, peduli apa? Mereka nggak mau ketemu saya. Orang baik karena masih punya tujuan, karena masih peduli, karena masih ada butuhnya. Kalau sudah tidak ada butuhnya, enggak. Jangankan orang lain atau orang tidak dikenal, anak saja kalau sudah tidak peduli pada orang tuanya, kalau sudah tidak ada butuhnya, anak banyak yang pergi. So remember, manusia akan menunjukkan sifat aslinya ketika dia tidak butuh Anda. Jadi coba bikin atau bayangkan sebuah situasi di mana seakan-akan mereka tidak butuh Anda. Apakah mereka masih peduli? Coba jawab. Bayangkan. Oke? Now, nomor 8, manusia akan suka pada Anda kalau Anda terlihat sama seperti mereka, ya. Saya selalu mengatakan burung itu ngumpulnya kalau bulunya sama. Jadi burung cendrawasih cuma ngumpul sama burung cendrawasih. Nggak ada burung merak ngumpul sama burung emprit, itu nggak ada. Pejabat ngumpul sama alay nggak cocok, ya. Atau orang pintar ngumpul sama orang bego nggak nyambung, ya. Tapi bisa dikumpulkan, akhirnya terjadi dua, yang alay jadi pinter atau yang pinter jadi alay, ya.
Anda tergantung dari 7 orang di sekitar Anda. Jadi intinya seperti pelangi. Kalau Anda tidak bisa mewarnai lingkungan Anda, kalau Anda tidak bisa merubah lingkungan Anda jadi lebih baik, keluar dari lingkungan Anda. Jangan mengikuti arus, karena hanya ikan mati yang hanyut ke bawah arus, oke? Dan jangan mau masuk ke sana. Ya, jangan mau masuk ke sana. Ingat, 7 teman Anda terdekat mempengaruhi hidup Anda, mempengaruhi sifat Anda. Jadi kalau Anda mau lihat sifat Anda seperti apa, lihat 7 orang terdekat teman Anda, itulah seperti Anda. Itulah makanya sosialita ngumpulnya sama sosialita. Itu kenapa anak SMA ngumpulnya sama anak-anak SMA. Itu kenapa alay ngumpulnya sama alay. Itu kenapa biker ngumpulnya sama biker. Dan ada orang yang coba-coba masuk jadi biker, dan akhirnya nggak bisa keluar pun ikut jadi biker. Nah, oke. Yang ke-9, ini yang paling penting. Oke. Anda tidak bisa membuat setiap orang di dunia ini suka pada Anda. Saya sudah menjadi praktisi Wing Chun dan ahli pijat selama kurang lebih 5 tahun, dan banyak yang gak suka sama saya. Oke, saya kasih tahu, saya juga gak suka sama kamu. Anda nggak bisa membuat semua orang suka pada Anda. Jadi Anda nggak usah berusaha sedemikian keras, sedemikian rupa untuk membuat orang lain suka sama Anda. Just be yourself. Kalau orang suka sama Anda, good. Kalau mereka tidak suka pada Anda, itu bukan teman Anda. Dan Anda nggak perlu banyak teman, ya. Teman di Facebook, di Instagram itu bukan teman. Teman itu yang ada di sekitar kalian, nggak lebih daripada 7 orang. Itu baru yang namanya teman. Jadi jangan bangga, wah teman saya di Facebook 3000, kenal juga enggak, ya. Dan Anda tidak perlu membuat orang suka pada Anda. No forget it. Dan karena orang tidak suka pada Anda, biasanya orang menghina, mencibir, menilai, dan menjatuhkan Anda. Jangan takut, oke? Biarkan saja atau hadapi. Oke? Thank you for watching. Don't worry, it will pass.